Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan diambil untuk calon gubernur nomor urut 2 dari arah belakang meja, Bapak. Mohon diambil hurufnya, ditujukan ke moderator dan juga hadirin agar pemirsa di rumah juga bisa melihat ke arah kamera. Hurufnya adalah B. Mohon ditujukan ke kamera, Pak. Ke kamera, ya silakan. Silakan kembali ke tempat. Untuk huruf B, silakan Ibrahim. ini dia. Amplop masih tersegel, pemirsa juga bisa melihat langsung dari rumah. Judulnya Mentalitas dan Karakter Generasi Muda. Baik. Silakan dibuka Ibrahim, saya bantu untuk mikrofonnya. Data Badan Narkotika Nasional tahun 2022, kasus tindak pidana narkoba di Jawa Barat berada di urutan keempat nasional dengan 2.247 kasus yang di dalamnya termasuk generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah yang akan Anda lakukan dalam rangka mengurangi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Waktu 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Generasi muda, generasi penerus. Tentu kami, pasangan Ronald JJ harus mempersiapkan betul-betul bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya untuk generasi muda sekalian. Narkoba adalah musuh yang paling utama. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kerukunan kehidupan rumah tangga yang akan memberikan bimbingan kepada anak masing-masing hadirin sekalian. Yang kedua tentu kami harus menyiapkan pendidikan yang paripurna agar dia memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan dia memahami pengetahuan itu. Kami tentu akan memberikan pendidikan yang baik. Kami akan memberikan pendidikan agama dan pendidikan karakter sehingga generasi muda bisa berjalan dengan baik di Jawa Barat ini hadirin sekalian. Baik, mohon tenang. Berikutnya kesempatan Cagup nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2 dalam waktu 45 detik sejak Anda berbicara. Masalah narkoba adalah masalah kita semua, sehingga kita harus memiliki kepedulian terhadap pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kebersamaan, kolaborasi di antara stakeholder yang ada di Jawa Barat. Itulah prinsip kami dalam kolaborasi Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Kami berharap bahwa dengan prinsip ini maka akan ada kolaborasi di antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, kota kabupaten, dan juga aparat penegak hukum. Dan dengan itulah kita saling peduli antara masyarakat sehingga saling mengawasi. Ketika ada satu hal yang terkena narkoba, maka perlu diberi peringatan, perlu diberi bimbingan, dan perlu diberi upaya untuk menanggulanginya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 4 menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Durasi 45 detik. Ada dua variabel yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun sistem agar pendidikan dan kehidupan kita terintegrasi dengan alam. Sehingga hubungan manusia dengan alam akan melahirkan manusia yang sehat, baik pikiran maupun hatinya. Yang kedua adalah sistem itu harus dikembangkan dalam variabel teknis. Negara harus berani untuk memeriksa seluruh kalangan dalam setiap waktu. Bebaskah dia dari narkoba atau tidak, baik pelajar, mahasiswa maupun ASN, aparat penegak hukum, dan seluruh masyarakat kalau diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan hukum yang tidak boleh pandang bulu pada siapapun. Bukan hanya yang kecil yang diberantas, tetapi bandar-bandar besar. Dan terutama juga lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi alat untuk mengedarkan narkoba. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Inilah orientasi yang harus kita lakukan bersama. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya, calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2 dengan waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Berbicara narkoba bukan adalah sebuah penyakit tetapi sebagai akibat. Oleh sebab itu adanya kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga lingkungan yang lain. Sehingga perlu adanya penanganan secara khusus. Di antaranya adalah bagaimana diberikan layanan konseling secara gratis berbasis digital. Kemudian adanya Satgas Anti Narkoba di sekolah dan di kampus, kemudian kerjasama antara BNN untuk penegakan hukum yang lebih tegas, kemudian program pendampingan dan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Sehingga apa yang hari ini
terjadi di masyarakat narkoba itu luar biasa, ini bisa tertangani dengan baik oleh adanya kerjasama dari Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi kembali jawaban dari seluruh Cagup. Waktu Anda 45 detik, kami persilakan. Sehebat apapun langkah yang akan ditangani menangani narkoba, tanpa fundament yang kuat, pendidikan agama dan karakter itu akan sia-sia. Fundamennya itu hadirin sekalian. Adapun tentu negara hadir, membuat sistem, konseling dan lain sebagainya, saat itu menjadi bagian dalam rangka melengkapi konsep yang sudah ada. Konsep yang paling utama tadi tentang pendidikan agama dan pendidikan karakter. Itulah yang paling fundament, yang paling banyak hal yang perlu dilakukan semua. Dan yang paling utama adalah kehidupan keluarga. Keharmonisan keluarga dalam menjadi patokan bagaimana kehidupan ini akan bisa berjalan dengan baik. Keluarga adalah segala-galanya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dari wadah kaca. Silakan Bapak diambil dari arah belakang meja. Mohon ditujukan, silakan diambil. Mohon ditujukan ke moderator dan juga hadirin serta pemirsa di rumah agar terlihat bersama. F. Boleh F, ditunjukkan ke kamera dulu Pak? Di kamera Bapak, baik F. Baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Silakan untuk diambil dengan kode huruf F. Kode huruf F, reformasi birokrasi yang berkelanjutan, kita lihat bersama. Amplop masih dalam kondisi tersegel. Mohon disimak seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Jawa Barat adalah masih adanya hambatan dalam integrasi sistem dan layanan publik berbasis teknologi digital. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Anda untuk mengatasi hambatan integrasi SPBE dalam meningkatkan layanan publik? Waktu Anda menjawab 45 detik dimulai sejak berbicara. Untuk menangani itu, maka diperlukan adanya keterbukaan dan jangan ego sektoral di antara para OPD. Itulah ketika kemudian dibuat sistem yang terintegrasi, insya Allah ini akan bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa muncul ego sektoral? Karena berbagai hal yang diantaranya adalah merasa bahwa data itu milik dirinya sehingga tidak boleh di-share kepada yang lain. Untuk itulah program unggulan yang harus terkait dengan ini, pertama, melakukan integrasi sistem dari berbagai OPD yang terkait dengan itu, dan kemudian melakukan political will untuk melakukan integrasi sistem dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik.